Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik, NIDN 0926098603. Saat ini saya tercatat sebagai salah satu dosen tenaga pengajar di jurusan Teknik Mesin, program studi D3 Teknik Alat Berat, Politeknik Negeri Samarinda. Video ini sengaja dibuat untuk digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa kita kenal PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Semoga dengan video ini dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan penilaian dalam sertifikasi dosen pada tahun 2025. Saat ini saya dipercaya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya adalah konversi energi atau energi conversion. Sesuai dengan bidang keahlian saya, dengan kode mata kuliah TAB 10412, diajarkan pada semester 4 dengan beban SKS 2. Untuk deskripsi mata kuliah sendiri, konversi energi mempelajari dasar-dasar ilmu dan teknologi yang meliputi pompa, kemudian kompresor, kemudian sistem termodinamika, baik itu sistem terbuka maupun sistem tertutup, kemudian heat transfer atau perpindahan panas. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu menjelaskan klasifikasi pompa, kemudian head zat cair, kemudian menentukan bentuk impeller yang sesuai, kemudian memperhitungkan NPSH, kemudian mencari tahu penyebab kapitasi pada pompa, kemudian menghitung daya poros dan kurva karakteristik pompa. Kemudian selain itu diharapkan mampu menjelaskan klasifikasi kompresor, kemudian prinsip kompresi gas, kemudian hubungan antara tekanan dan volume, dapat menghitung persamaan energi pada sistem termodinamika, baik itu sistem tertutup maupun terbuka, kemudian siklus termodinamika, tekanan, skala temperatur, dan hukum Knoll termodinamika. Kemudian yang berikutnya, capaian yang diharapkan yaitu mampu menghitung persamaan energi pada heat engine, energi reservoir, reversibility dan irreversibility, kemudian hukum kedua termodinamika yang meliputi entropi, kemudian siklus Carnot, reciprocating engine, kemudian siklus Otto, siklus Diesel, siklus Brayton, kemudian siklus aktual turbin gas, dan idealisasi siklus turbin gas dengan regenerator, kemudian siklus ideal propulsi jet. Berikutnya adalah diharapkan mahasiswa mampu menghitung persamaan energi pada konduksi melalui benda, baik itu pada permukaan rata, kemudian tersusun seri dan paralel, kemudian perpindahan panas secara total, baik itu tahanan konduksi dan konveksi, kemudian konduksi pada bentuk silinder, kemudian konduksi yang menembus pipa yang tersusun secara seri. Dan yang terakhir adalah mampu menghitung persamaan energi pada konveksi paksa, lapisan batas kecepatan, kemudian aliran menyilang silinder, kemudian konveksi bebas pada plat rata vertikal, kemudian rumus empiris pada konveksi bebas bidang silinder, kemudian konveksi bebas pada silinder horizontal, dan yang terakhir adalah mampu memperhitungkan kecepatan radiasi termal atau energi radiasi atmosfer dan radiasi matahari maupun radiasi benda hitam. Nah,
Untuk metode penilaian sendiri ada 4 item yang kami gunakan. Ada 4 item yang dinilai yang digunakan selama ini. Yang pertama adalah dari sisi kehadiran, dan kemudian dari sisi tugas, kemudian UTS dan UAS. Proses pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka yang diselingi UTS dan diakhiri dengan UAS. Berikut video pembelajaran yang selama ini kami laksanakan. Selamat menyaksikan. Hari ini di pertemuan pertama kita akan membahas tentang pompa. Pompa itu adalah salah satu jenis dari mesin-mesin fluida. Sebelumnya saya perlu mengapresiasi dulu di Kalimantan Pertama. Wahyul Amin, Ahmad Fahriza, Gopinda, Fauzan Dahlan, Ilham Ramadan. Saya hadir semua ya. Baik. Seperti biasa, yang pertama adalah tentu kehadiran, ya, minimal 80% dari total 16 kali pertemuan. Kemudian yang kedua, apabila dosen sudah di dalam kelas, maka silahkan bergabung untuk pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan ponsel selama perkuliahan, kecuali kuliah online, ya. Jika ada kedapatan, maka silahkan keluar ruangan dan bergabung untuk pertemuan berikutnya. Kemudian yang keempat, selama proses perkuliahan, kalau dilakukan secara online, maka kameranya wajib on. Jika tidak, maka dosen berhak untuk meremove dan dianggap apa. Dan yang kelima, berpakaian yang sopan dan rapi, bersih, tidak diperkenankan memakai kaos oblong. Yang ketujuh, asesmen untuk pengambilan nilai dilakukan dengan ujian akhir secara offline, ya, dari penilaiannya. Dan kemudian dari total pemberian nilai itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah ujian akhir semester sebanyak 45%, kemudian UTS sebanyak 30%, kemudian kehadiran 5%, kemudian tugas itu selebihnya sekitar 20%. Ya, dan yang terpenting adalah attitude, sikap. Ya, saya harap ini menjadi poin penting, karena kalau sikap Anda tidak bagus, maka itu akan sangat mempengaruhi dalam pemberian nilai akhir. Paham semua ya? Baik. Oke. Kalau di unit alat berat, kira-kira pompa itu berfungsi sebagai apa? Untuk mendistribusikan fluida seperti antar ataupun politrol. Oke, baik. Ada yang lain? Ilham? Pompa itu biasanya digunakan untuk gunakan, ya. Untuk pembagian mesin fluida, yang pertama adalah mesin tenaga, yaitu mesin fluida yang berfungsi mengubah energi fluida, dalam hal ini energi kinetik dan energi
menjadi lebih poros. Contohnya, ini gambar apa? Ini gambar apa? Turbin biasa digunakan pada sawah. Ya. Konservalan, ini gambar apa? Kincir air biasa digunakan pada membangkit listrik tenaga angin. Yang ketiga, apa deh? Ini apa ini? Kincir air biasa digunakan pada membangkit listrik tenaga angin. Yang kedua, menyedot. Itu mungkin kurang pas. Ada bahasa yang lain? transfer. Apa? Transfer fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuh, ya. Jadi memindahkan fluida ya dari satu tempat, ya misalnya dari tempat dari bawah ke atas, ya karena adanya perbedaan tekanan, ya. Jadi pompa berfungsi untuk memindahkan cairan dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi karena adanya perbedaan tekanan. Ini kalau ditekan, tentu tekanannya akan berbeda di sini sama di sini, gitu, ya kan? Jadi cara memahami yang paling gampang adalah dengan memperlihatkan gambar yang konvensional dulu, ya karena kalau yang beres itu biasanya sulit untuk menentukan secara detail. Tetapi cairan dalam hal ini fluida dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya perbedaan tekanan. Ya. Pada unit seperti yang disampaikan tadi teman Anda, jika pompa berfungsi untuk mensirkulasikan cairan di dalam sebuah sistem, entah itu sistem pendingin, entah itu sistem hidrolik, gitu kan ya? Itu fungsinya kurang lebih sama, mensirkulasikan, ya. Misalnya pada sistem pendingin atau pelumas yang ada dalam engine maupun mesin. Paham sampai sini? Selanjutnya, dari gambar, ada yang bisa bantu saya menjelaskan terkait dengan prinsip kerja secara umum? Govinda, tolong jelaskan. Ya, tolong jelaskan prinsip kerja pompa secara umum dengan melihat gambar yang ada. Ayo, bisa kamu jelaskan? Lihat sisi masuknya, ya, lihat sisi masuknya. Kemudian lihat juga kemana cairan itu dibuang atau sisi keluarnya cairan. Dari poros dulu Ya. Lihat di gambar yang ada tanda panah. air masuk terus ke implan. Ini masuknya fluida, Ya. karena adanya putaran implan. Oke. Setelah dari impeller, ya housing, ya dilempar ke sisi atau segi housing, kan ya. Nah, tentu dengan terlemparnya cairan itu akan mencari jalan keluar daripada cairan yang telah dihisap tadi oleh impeller itu, ya. Secara umum seperti itu, ya. Karena di klasifikasi pompa itu kan macam-macam juga. Ada yang multi stage, ya kan ya. Banyak, ada yang single stage, ya. Tergantung penggunaannya di mana, ya. Tergantung penggunaannya di mana. Pompa bekerja karena adanya perbedaan tekanan yang mendorong fluida dari satu tempat ke tempat yang lain.
Nah, untuk klasifikasi pompa bagian berupa orang yang bergerak kembali dalam silinder. Dan fluida masuk ke dalam melalui kapisan atau suction valve. Nah, kemudian ke dalam silinder dan kemudian ditekan oleh korak sehingga tekanan statis fluida naik dan sanggup mengalirkan fluida keluar melalui tekan, ya, atau secara valve atau pompa punyer dan pompa diafragma. Ya, saya rasa itu sudah disinggung juga di mata kuliah fundamental, ya. Terserah penjelasan tentang pompa itu banyak disinggung di fundamental itu, ya. Yang mana pompa ini sebenarnya ini termasuk dalam kategori yang sama ya. Itu kan ya, masih produktif. Kemudian terkena genangan air hujan, biasanya dikuras, biasanya menggunakan pompa. Pompa yang paling sering digunakan, bukan paling sering, memang yang harus digunakan adalah jenis pompa sentrifugal. Ya, jadi memanfaatkan biasanya. Pompa tekanan dinamis disebut juga protodinamik pump, turbo pump atau inverter pump. Misalnya pump dan sentrifugal pump. Pompa sentrifugal macam-macam lagi jenisnya, ya. Jadi bukan cuma satu jenis, ya. Apa jenis kita pompa tekanan dinamis? Yang pertama adalah yang mempunyai bagian utama yang beroperasi pompa roda yang disebut sekiranya dan biasa disebut dengan ini jenis-jenis impeller, ya. Jadi jangan heran, ya. Pada di mana digunakan, ya, tergantung di mana digunakan, ya. Pompa terkadang dipakai untuk menyedot sampah, tentu jenis impellernya berbeda, ya. Pompa digunakan untuk menyedot cairan yang berlumpur, tentu berbeda juga desainnya. Pompa digunakan untuk mengalirkan minyak, tentu berbeda desainnya, ya. Atau ada juga yang digunakan untuk mengalirkan air bersih, ya. Air bersih. Jadi impeller pump itu berbeda-beda di setiap jenisnya, tergantung digunakan di mana atau diaplikasikan di mana, ya. Bisa bedakan ya antara jenis-jenis impeller. Bisa ya? Bisa. Ya. Untuk jenisnya, ini bagian-bagian dari pompa sentrifugal, ya. Seperti pada umumnya, mesin pada umumnya itu mempunyai yang namanya casing, ya. Kemudian ada shaftnya, kemudian ada bearing, kemudian ada discharge nozzle, kemudian ada seal untuk menghindari kebocoran, kemudian ada impeller, ada volute, dan kemudian ada suction nozzle. Ya. Bagaimana prinsip kerjanya? Gaya sentrifugal, putaran impeller menciptakan gaya sentrifugal yang mendorong cairan menjauhi pusat putaran impeller, ya. Cairan yang terdorong oleh gaya sentrifugal mengalir ke saluran pembuangan dan menghasilkan aliran fluida bertekanan. Gambarnya seperti ini, ya. Impeller mirip mendorong fluida keluar secara radial karena gaya sentrifugal dan juga memberikan daya dorong aksial pada fluida. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa dikatakan aliran campuran? Karena aliran fluida keluar dari impeller memiliki komponen kecepatan baik radial maupun aksial. Jadi sebenarnya ada pompa radial, ada pompa aksial, ya. Nah, yang bercampur radial dan aksial itu namanya pompa aliran bersama. Ya. Nice. Ya. Gambarnya seperti ini. Ini pompa aksial. Ya. Adalah
jenis pompa hidrodinamis yang menggerakkan fluida secara aksial, yaitu sejajar dengan poros pompa. Kemudian pompa ini menggunakan fluida yang berputar untuk menciptakan perbedaan tekanan dan mendorong fluida sepanjang poros. Ya, modifikasi poros. Ya, modifikasi poros sebisa mungkin menjauh dari cairan yang akan disedot. Disedot. Ciri dan jenis pompa ini adalah tidak mudah tersumbat dan cocok untuk digunakan pada pengolahan limbah. Nah, ini biasanya kalau di kantor dinas kebersihan misalnya, ya, karena biasanya menyedot pembersihan saluran-saluran yang tersumbat, ya. Ini, ya. Sebenarnya ada videonya sebenarnya, tapi mungkin tidak perlu saya perlihatkan ya, karena multi stage atau banyak tingkat atau bertingkat banyak. Tentu yang pertama adalah hal yang dihasilkan, ya. Kalau satu tingkat itu hanya perhitungannya hanya pada sampai pada 1 milimeter saja. Sementara untuk multi stage adalah hal yang dihasilkan adalah total dari milimeter 1, 2, 3. Ya, itu yang paling mendasar yang menggunakan antara pompa satu tingkat dengan pompa bertingkat banyak. Ya. Paham ya? Ada yang bisa mengulang apa perbedaan antara pompa satu tingkat dengan pompa bertingkat banyak? Andis, bisa diulang? Kalau pompa satu tingkat itu jadi bertahap ya. Jadi yang membedakan adalah jumlah empedarnya. Ya, jumlah empedarnya. Kalau satu tingkat itu hanya punya satu empeder saja. Tapi kalau pompa bertingkat banyak atau multi stage, itu memiliki lebih dari satu keadaan. Aplikasinya di mana? Kebanyakan dipakai di industri perminyakan. Ya, memerlukan tekanan yang besar karena cairan yang dipindahkan adalah bukan cairan biasa. Ya, bukan cairan biasa. Nah, ini tadi sebenarnya ada videonya juga. Kalau ini berdasarkan letak poros, ya, berdasarkan letak poros. Ya. Yang pertama adalah poros mendatar, angin, ya. Kemudian yang di samping ini adalah poros apa ini? Ini posisinya masih seperti ini ya. Posisinya seperti apa ini? Bergerak, ya. Jadi pompa ini memiliki poros dengan posisi horizontal dan memerlukan tempat yang lebih luas. Ini semua. Sampai sini pertanyaan? Kalau ada yang kurang dipahami, saya kira dipaham semua ya. Makasih, kita lanjut. Nah, kita masuk kepada komponen atau unit penggerak pompa. Menurut Galang, apa sih yang bisa menggerakkan pompa? Menurut pengetahuan Anda yang sudah kita lihat. Ya, dari engine, Pak. Unit penggerak pompa apa? Energi dari putaran poros ini. Komponennya yang bisa dilihat. Ya.
pompa jenis apa ini? Fikri. Jadi pompa jenis apa? Pompa sendiri. Ya, sebentar dijawab penjelasan dengan klasifikasi pompa. Ya. Ini kipas angin, ya. Kira kalau kipas angin sudah seperti ini ya, kan? Sama energi gerak yang berubah menjadi energi free, ya. Dan pas ini, misalnya kalau ini energi kita berubah menjadi air, ya. Untuk berikutnya, pompa adalah salah satu jenis mesin kerja yang termasuk dalam golongan mesin kerja. Fungsinya adalah kalau dari gambar karena lebih tinggi dari di bagian belakang sudu, ya. Bila itu bahasanya sudu ya, sudu pada ibarat. Ini namanya. Ini masuk ini, ya. Sudu atau bila, ya. Perbedaan tekanan menyebabkan fluida mengalir sejajar dengan poros dan sisi hisap ke sisi keluar pompa. Ya. Sebenarnya secara umum sih prinsip kerja pompa itu sama, ya, sama. Semua menjauhi poros, mencari sisi keluar daripada pompa itu sendiri. Ya. Ini jenis pompa apa? Untuk rumah, ini namanya pompa foli. Kenapa? Menyesuaikan bentuk rumah, ya, pompa. Pompa foli adalah jenis pompa sentrifugal. Adalah ukuran energi yang diperlukan untuk semua pompa untuk menghasilkan fluida, ya. Dan biasanya diletakkan sebagai ketinggian atau fluida yang dapat dicapai oleh pompa, ya. Dan pompa menunjukkan kemampuan pompa untuk mengatasi gravitasi dan tekanan dalam sistem perpipaan. Dan pompa itu kemampuannya mengangkat dari kedalaman berapa sampai ketinggian berapa. Seperti itu maksudnya pompa. Ya. Semakin tinggi pompa, semakin besar tekanan yang tinggi dalam jarak pompa satu jam. Ya, secara umum misalkan. Tetapi pompa di tiap jenis itu berbeda-beda. Ya. Baik, saya kira pertemuan kita hari ini cukup. Ya, untuk tugasnya, ya, silakan kerjakan di akhir materi yang telah di-share dan kita kumpulkan minggu depan sekaligus diskusi, ya, diskusi terkait dengan tugas-tugas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik. Saya kira hari ini cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita semua dapat hasil walafiat. Dan saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah konversi energi pada program studi D3 Teknik Alat Berat jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Samarinda. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.